Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ririn Hidayanti dari kelompok 2 sebagai moderator akan mempresentasikan tentang kerangka konseptual pelaporan keuangan, yaitu kerangka konseptual. Kerangka konseptual menetapkan konsep yang mendasari pelaporan keuangan. Kerangka konseptual adalah sistem konsep yang koheren yang mengalir dari tujuan. Tujuan tersebut mengidentifikasi tujuan laporan keuangan. Konsep lainnya memberikan panduan untuk 1. Mengidentifikasi batasan pelaporan keuangan. 2. Memilih transaksi, peristiwa lain, dan kondisi yang disajikan. 3. Bagaimana peristiwa diakui dan diukur. 4. Bagaimana peristiwa harus dirangkum dan dilaporkan. Dan kedua yaitu kebutuhan kerangka konseptual. Kebutuhan kerangka konseptual yaitu yang pertama, agar menjadi berguna, pembuatan aturan harus dibangun dan berkaitan dengan konsep-konsep yang dibangun. Kedua, sebagai hasil dari kerangka konseptual yang dikembangkan dengan baik, profesi harus mampu lebih cepat memecahkan masalah praktis baru dan sedang berkembang dengan mengacu pada kerangka teori dasar yang ada. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dwi Sawitri. Baiklah, saya Dwi Sawitri akan melanjutkan materi dari Ririn, yaitu pengembangan kerangka konseptual. IASB atau International Accounting Standard Board dan FASB atau Financial Accounting Standard Board memiliki kerangka konseptual. IASB dan FASB saat ini bekerja pada sebuah proyek bersama untuk mengembangkan kerangka konseptual umum yang baik dan memberikan dasar yang kuat untuk mengembangkan standar akuntansi di masa depan. Tinjauan kerangka konseptual. Tingkat pertama, mengidentifikasi tujuan pelaporan keuangan, yaitu pelaporan keuangan. Tingkat kedua, memberikan karakteristik kualitatif yang memuat informasi akuntansi, berguna dan unsur-unsur laporan keuangan. Tingkat ketiga, mengidentifikasi pengakuan, pengukuran, dan konsep pengungkapan yang digunakan dalam pembentukan dan penerapan standar akuntansi. Tinjauan kerangka konseptual. Tingkat pertama, tujuan pelaporan keuangan. Tujuan pelaporan keuangan untuk tujuan umum adalah untuk memberikan informasi keuangan tentang entitas pelaporan yang berguna untuk investor ekuitas saat ini dan potensial, pemberi pinjaman, dan kreditor untuk membuat keputusan dalam kapasitas mereka sebagai penyedia modal. Tingkat kedua, karakteristik kualitatif. Dapat berupa karakteristik mendasar atau karakteristik yang meningkatkan kualitas, tergantung pada bagaimana karakteristik tersebut memengaruhi kegunaan informasi untuk pengambilan keputusan. Tingkat ketiga, konsep-konsep ini menjelaskan bagaimana perusahaan harus mengakui, mengukur, dan melaporkan unsur dan peristiwa keuangan. Berikut ini identifikasi konsep-konsep sebagai asumsi dasar, prinsip, dan kendala. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Iza. Kepada Iza disilahkan. Baiklah, perkenalkan nama saya Iza Rahima Putri. Saya akan melanjutkan materi yang pertama, asumsi dasar. 5 asumsi dasar yang mendasari struktur akuntansi keuangan. Yang pertama, entitas ekonomi. 2, kelangsungan usaha. 3, unit moneter. 4, periodisitas. Dan 5, basis akrual. Prinsip dasar akuntansi. Pada umumnya, ada 4 dasar prinsip akuntansi untuk mencatat dan melaporkan transaksi. 1, pengukuran. 2, pengakuan pendapatan. 3, pengakuan beban. 4, pengungkapan penuh. Kendala. Dalam memberikan informasi dengan karakteristik kualitatif yang membuat informasi tersebut berguna, perusahaan harus memperhatikan faktor utama yang membatasi pelaporan. Kendala tersebut adalah biaya. Jelas, sekian dari kelompok 2.